baru saja terjadi hujan yang intensitasnya lumayan deras. Saat ini para petani senang dan riang gembira. Nah, ini perjalanan daripada percobaan iseng-iseng penanaman dari berbagai jenis tanaman yang sudah saya lakukan. Ini adalah tanaman kelor buah, lebih kurang mempunyai volume ketinggian 20 cm seperti ini. Sudah mempunyai ranting 2. Nah, di sini perkiraan kurang lebih ada 100 kelor buah ini yang sudah saya pot dengan memanfaatkan wadah atau bekas gelas plastik minuman es teh Yung ini ya. Jadi setiap beli es teh ini daripada dibuang menjadi sampah yang tidak ada gunanya, ini saya mempunyai target dalam memanfaatkan gelas-gelas plastik bekas ini untuk saya gunakan penanaman kelor buah. Yang kelor buah ini tidak semua petani itu menanam atau mempunyai. Nah, di sini kurang lebih ada 100 pot dalam gelas plastik yang sudah saya tanam. Ini sangat prospek sekali. Walaupun di berbagai tanaman yang sudah saya coba untuk tanam ini ada yang gagal sekali, yaitu tanaman bawang merahnya, dikarenakan tidak saya urus dan saya biarkan walaupun sudah berbuah atau sudah isi seperti itu ya. Nah, di sebelah sini itu ada sekitar 80-an, yang di sebelah utara sana ada sekitar 20-an biji tanaman kelor buah yang sudah saya tanam. Selain memanfaatkan gelas plastik ini, semua tempat-tempat yang sekiranya prospek dan bisa bermanfaat untuk menampung berbagai jenis tanaman yang seharusnya dibutuhkan atau yang bermanfaat itu ada satu contoh tempat yang mungkin bisa dikatakan ini unik ya. Ini ada larutan cap kaki 3. Ini bukan promo produk, namun saya memanfaatkan tempat botol larutan cap kaki 3 ini yang sudah saya lubangin agar penyerapan air bisa turun ke bawah. Nah, kondisinya sudah sedemikian seperti yang tadi. Walaupun nampak rumput-rumput kecil yang sudah bermunculan di samping kanan kiri tanaman kelor buah saya ini, ada yang ikut tumbuh. Ini padi ya, dikarenakan saya campur di atasnya itu sekam padi mentah untuk penutup atasnya. Seperti ini juga, seperti ini, seperti ini. Nah, ngomong-ngomong terkait tanaman-tanaman yang sudah saya tanam itu, ada yang sudah berjalan lebih kurang 2 minggu teman-teman. Nah, ini mencoba, ini di video kedua ya kalau nggak salah, coba-coba menanam di kebun samping rumah, dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar ambil dokumentasi video.
Nah, di sini tanaman kedua saya itu calon bang pakan ini, tapi baru calon. Nanti kalau jadi ya, dan kalau sekiranya prospek itu saya tanam, bener-bener saya tanam ini, dikarenakan katanya ini dalam pertumbuhannya itu sangat cepat. Ini sudah lebih dari 2 minggu ya seperti ini. Kemudian yang ada yang di sini, nah di sini kalau sudah ada tempat atau wadah polybag dari plastik bekas, sabun Soklin ini, maka saya pindahkan tanam di wadah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Tapi kelihatannya dari progres lebih dari 2 minggu ini memang tanamannya juga cepat sekali ini. Ini terkait tanaman yang sudah saya tanam. Nah, selain ada kelor buah, kemudian ada calon bang pakan yaitu dari pete, ini ada yang saya coba tanam. Kalau jadi ya saya tampilkan terus di video saya. Ini kelihatannya sangat sepele sekali, hanya bayam biasa. Maksud saya biasa itu bayam itu banyak tumbuh di tanah-tanah liar campur dengan rumput-rumput liar, itu banyak sekali. Namun orang-orang sama sekali tidak memperhatikan dengan adanya bayam yang bayam lebar ini ya. Padahal ini manfaatnya luar biasa sekali. Kalau di musim kemarau, wilayah Kabupaten Tuban yang kondisi tanahnya itu tanah merah, petani tada hujan itu sama sekali tidak ada jenis tanaman yang manfaatnya sangat besar ini, namun disepelekan. Nah, dengan adanya program pembibitan dari saya mencari, saya cabut, kemudian saya tanam itu, saya memanfaatkan plastik bekas ini teman-teman. Dikarenakan kalau beli juga lumayan, jadi daripada ada plastik yang memang bisa menampung dari volume banyaknya tanah yang dibuat untuk menanam dalam polybag plastik ini, apa boleh buat, saya eksekusi, kemudian saya jadikan tanaman untuk dipanen sehari-hari. Nah, kelihatannya ini sangat sepele sekali ya, sangat sepele sekali, namun ini manfaat luar biasa sekali. Dikarenakan kalau butuh untuk dibuat sayuran, kemudian dibuat cemeding seperti itu, kita tinggal metik. Jadi hal yang kelihatannya memang kalau di pedesaan ini hal yang sepele banget seperti ini, namun kalau mencoba untuk memprogramnya, kita tanam dan kita polybag, kita pot dimanapun itu tempatnya, ini bisa berkelanjutan dan mempunyai jangka panjang teman-teman. Nah, itu suara masih menggelegar ya, suara petir masih menggelegar, tandanya saat ini sudah kembali optimal dalam perkembangan intensitas hujan. Nah, ini bahan dasar untuk saya gunakan menanam ini didominasi hanya menggunakan kotoran-kotoran kambing ya, yang saya campur dengan dedek angkrak atau sekam padi ya, tapi masih mentah.
Nah, kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, kurang lebih ada 14 batang tanaman bayam besar ini ya. Juga ada bayam kecil, namun beberapa itu ini bisa berkelanjutan atau mempunyai jangka panjang sampai nanti di musim kemarau pun, kalau kita masih memperhatikan dalam pot yang kita tanam ini, maka bisa kita manfaatkan nanti di musim kemarau seperti itu. Selain tanaman ini, ada beberapa tanaman lagi yang sudah saya dokumentasikan di video yang kemarin. Coba kita tengok ya. Nah, di sini ini saya membuat volume hanya kisaran 1,5 meter kali 3 meteran ya. Ini saya manfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan pokok yang terlihatannya ya sepele, namun program ini penting juga menurut saya, dikarenakan memanfaatkan momen di musim penghujan yang ada di 2024. Nah, yang ini tergolong tanaman yang lumayan mewah, walaupun kategori penanaman saya ini, program awal ini sangat pemula banget, sangat coba-coba banget, dan bisa dikatakan ini iseng. Barangkali ini nanti setelah saya program ini memang benar-benar jadi, maka tidak salah saya dalam penanaman dari berbagai tanaman yang sudah saya tanam. Ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Lah, yang ini tanaman melon teman-teman, nanti prospeknya bagaimana, karena saya juga sangat pemula sekali dan awal kali menanam, juga belum tahu cara merawatnya, kemudian belum tahu cara memupuknya, ini juga belum tahu sama sekali. Jadi langsung saya praktek lapangan ini ya, memanfaatkan sedikit tanaman-tanaman yang sudah saya tanam, dan speknya ini sudah ada berbagai cabang yang memang nampak sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 menuju ke 15 batang yang sudah menjalar ke atas. Ini sudah kisaran lebih kurang 40 hari ini setelah tanam ya, yang satu ini. Nah, jadi prospeknya nanti bagaimana, tidak mempunyai ilmu dalam penanaman buah melon ini, jadinya kita tanam saja, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini yang pertama, tanaman melon yang pertama. Selain ada tanaman melon yang pertama, tanaman melon yang pertama ini juga ada lagi, namun yang ini beda usianya. Ini saya iseng-iseng di lahan luar, saya taruh, ternyata tumbuh. Nah, ini sudah sekitar sama ya, 40 harian ini. Cuman dikarenakan sudah besar baru saya pindah, jadinya agak kecentet seperti itu. Selain ada 10 tanaman melon yang sudah beranjak dewasa, ada beberapa tanaman-tanaman yang memang sudah saya siapkan dan target saya itu berkelanjutan. Nah, ini ada 2 buah tanaman pepaya, ini ada 2 ya, namun sudah 1 minggu ini dikasih temen, belum juga saya tanam dikarenakan
nanti saya taruh di sekitaran lahan ini, di tengah-tengah jagung ini ya, dikarenakan ini baru proses penyerangan rumput-rumput liar ini kemarin, baru 1 harian ya, jadi khawatir nanti ketika saya tanam tanaman pepaya ini jadi malah ikut mati, terbunuh dengan herbisida yang sudah saya aplikasikan seperti itu. Untuk tanaman pepaya yang lain juga ada, namun jenisnya tidak tahu, ini hanya tumbuh kemudian saya tanam saja, dikarenakan memang di sini pemanfaatan seperti itu. Nah, selain tanaman yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi ini terong panjang, cabai, kemudian ini tomat. Nah, ini yang sudah saya tanam, cuman kalau tomatnya itu yang kecil banyak yang mengalami kematian ini. Nah, prunel seperti ini. Nah, ini yang sudah agak lumayan dewasa, perkembangannya baik sekali seperti ini. Nah, ini usia tanam ya baru seusia jagung ya, sekitar 45 harian lah. Yang untuk tanaman bawang merahnya ini lebih kurang usia 50 hari setelah tanam, 50 harian ya kurang lebihnya. Nah, ini sama sekali tidak saya rawat, ternyata tetap lumayan berhasil ini. Jadi namanya baru coba-coba, iseng-iseng. Jadi yang katanya tanaman bawang merah ini sulit, ini saya biarkan ya mau berbuah teman-teman, nyatanya cuman tidak optimal secara keseluruhan, dikarenakan kemarin di tiap polybag ini saya tanam itu 5 biji tanaman bawang merah. Nah, ini yang nampak kelihatan sudah menghasilkan buahnya ya. Ini terlihat tidak kurus sekali. Nah, ini tuh 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang sini ya cuma 5 ya. Lumayan kalau semua optimal di 5 ini 5 titik, berarti ada 25 biji yang sudah menghasilkan atau bisa tumbuh dan berbuah seperti ini. Namun untuk yang lain ada juga yang mati. Nah, ini tinggal 1, tidak kuat untuk berbuah. Nah, seperti ini. Yang lebih sayangnya lagi, tanaman kecipir ini sudah menguning semuanya, dikarenakan kebanyakan ini calon yang saya tanam ini mestinya ini juga masih bisa untuk dipindah tanamkan di lahan yang luas, namun sudah terlalu saling menghimpit, ini sulit untuk dipisahkan, sulit juga untuk ditanam. Jadi ini belum mempunyai kesimpulan ini apakah nanti juga tidak tertanam, dikarenakan kondisi cuaca kemarin itu tidak menentukan untuk pemindahan tanam pada tanaman kecipir ini. Jadi ya termasuknya gagal juga yang ini. Untuk yang di 1 polybag ini ada jahe.
Nah, jahe, katanya ini jahe putih, katanya ada 1, 2, ada 5 lah jahe putih. Nah, di sini juga ada kemangi juga yang kita siapkan, kita tanam, juga memanfaatkan gelas plastik bekas minuman es teh hiung ya. Ini lumayan baik sekali, jadi nanti ketika kita membutuhkan dan bisa mempunyai durasi yang panjang, dikarenakan di pot kan bisa kita siram sampai nanti di musim kemarau juga. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 buah tanaman kemangi yang sudah kita tanam di musim penghujan saat ini. Nah, seperti ini dalam ukuran 1,5 kali 2,5 meter. Ini saya memanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang sekiranya sangat kita butuhkan. Targetnya yaitu masih aktif sampai program ini berkelanjutan di musim kemarau nanti, dikarenakan kembali lagi saat musim kemarau wilayah sini petani tada hujan yang tanahnya tanah merah itu sama sekali tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Adanya bayam, walaupun terlihat sepele saat di musim penghujan ini, di berbagai lahan itu muncul dengan sendirinya. Itu saya sudah tanam. Kemudian teh lokal yang lumayan agak sedikit prospek nantinya, yang saya pastikan itu kita program itu di kelor buahnya ini sekitar 100 tanaman yang sudah saya pot dengan menggunakan gelas plastik. Juga memanfaatkan bekas plastik tanaman jagung, kemudian plastik minyak goreng seperti itu. Nah, ini di samping kanan kiri yang sudah saya siapkan kebunan kecil ini, itu saya jaring menggunakan singkong ya. Sengaja saya tanam tinggi supaya ini menjadi penopang nanti ketika saat di musim kemarau itu masih lembab dan tidak terlalu panas. Dikarenakan kalau tidak kita tanamin apapun tanaman yang bisa membuat tanaman-tanaman yang ada di polybag ini nanti lembab, maka tanaman yang sudah kita siapkan bisa mati, tidak bisa berkelanjutan seperti terong, cabai, dan tomat. Kalau kelor buah ini nanti kan pertumbuhannya itu lumayan cepat, jadinya tidak membutuhkan pendingin atau pohon-pohon yang sekiranya itu nanti di musim kemarau bisa memberikan kelembapan di sekitarnya seperti itu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan dari tanaman yang sudah saya tanam coba-coba ini bisa berkelanjutan dan membuahkan hasil seperti apa yang kita inginkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.